Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Andrianto, nomor 97 dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penurunan bendera dan 10 November 1945. Kronologi peristiwa penurunan bendera. Gerakan pengibaran bendera Indonesia. Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera Belanda berhasil disebut warna birunya di Hotel Yamato. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikeluarkannya maklumat permintaan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang mengatakan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional sang merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya bendera Indonesia dikibarkan. Disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambakasari untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Pihak Kampetai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobakan bendera di Yamato Hotel atau Hotel Yamato atau Orange Hotel, sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda dalam Afnei. Awalnya Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interneran menyusun suatu organisasi, Komite Kontak Sosial, yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional atau Intercross. Namun, berlindung di balik Intercross, mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil alih gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki, seperti Hotel Yamato. Pada 18 September 1945 datanglah di Surabaya Gunung Sari opsir-opsir sekutu dan Belanda dari Afnei bersama-sama dengan rombongan Intercross dari Jakarta. Rombongan sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jalan Tunjungan 80 Surabaya tanpa izin pemerintah Karesidenan Surabaya. Dan sejak itu, Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI, Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Interns, bantuan rehabilitas untuk tawanan perang dan internian. Pengibaran bendera Belanda. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W. V. J.H. Blockman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 9. Pengibaran bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya ditiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya, dan Jalan Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Di sisi agak belakang halaman hotel, beberapa tentara Jepang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi tak stabil tersebut. Gagalnya perundingan Sudirman dan Blockman. Tak lama setelah mengumpulnya massa tersebut, Presiden Sudirman, pejuang dan diplomat yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, Fukushiko Gunseikan, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, sekaligus sebagai residen daerah Surabaya pemerintah RI, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato dikawal sidik dari Haryono. Sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Mr. Blockman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Blockman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Blockman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Blockman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Blockman. Sementara itu Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar ke Hotel Yamato. Perobekan bendera Belanda.
Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengeretnya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dan dengan pekik merdeka berulang kali. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Afnai. Serangan-serangan kecil itu ternyata di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang makan banyak korban baik di militer Indonesia dan Inggris maupun sivil di pihak Indonesia. Akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dan mengadakan gencatan senjata. Senjata tersebut gagal dan ditambah dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Berakibat pada dikeluarkannya ultimatum 10 November oleh pihak Inggris yang terjadi pertempuran 10 November yang terbesar dan terberat dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan sebagai menjadi Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November 1945. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansor mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempatnya ditentukan dan menyerahkan diri dan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum tersebut adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi keadaan tentara Inggris di Indonesia. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan Sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbuwo, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pada waktu itu, masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari, dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan mereka yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi. Makin hari makin teratur, pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.